Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada siang hari ini kita masih diberikan hidayah dan inayahnya, sehingga kita juga mendapatkan berkahnya. Saat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, dapat sama-sama berkumpul di ruangan ini dalam rangka sama-sama belajar. Sebelumnya, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Sri Widati SPD, dan Ibu Wakil Kurikulum beserta kesiswaan, serta Bapak Ibu Guru yang berbahagia dan yang kami banggakan. Izinkan kami berada di depan saat ini dalam rangka sama-sama belajar untuk pengimbasan setelah 2 bulan kami belajar di Guru Penggerak. Dalam 2 bulan itu kami baru mempelajari modul 1, dan yang terakhir ini adalah modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, di subjudul yang 1.4 ini, dalam aksi nyatanya kami harus berbagi kepada Bapak Ibu Guru yang berada di sekolah tempat kami mengajar. Nah, karena itu hari ini kita sama-sama di sini. Pertama, dalam rangka memenuhi tugas kami. Yang kedua, dalam rangka kami belajar, dan juga kami dalam rangka mengimbaskan apa yang telah kami dapatkan. Walaupun baru sedikit sekali pembelajaran yang kami dapatkan. Dan sebelumnya juga saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Sri Widati yang telah banyak memotivasi, mendorong, menyemangati yang tidak henti kepada kami berdua dengan Bu Dewi dalam mengikuti pelatihan calon guru penggerak ini. Sebenarnya buat saya dari awal itu hanya mencoba dan mengikuti saja untuk menggerakkan teman-teman supaya ikut mendaftar, tetapi ternyata kok malah saya yang nyangkut sampai sekarang. Kemarin tuh di awal saya juga sudah nggak mau melanjutkan, tetapi alhamdulillah dengan dorongan kuat dari Bu Dewi terus mensupport, begitu juga dengan Bu Sri Widati, dan saya terus bertahan, terus mengikuti. Dan alhamdulillah sampai saat ini sangat bersyukur saya berada di lingkungan itu, karena banyak sekali hal baru, wawasan baru yang saya dapatkan yang selama ini belum pernah saya dapatkan. Dan banyak juga hal yang membuat saya menjadi lebih percaya diri untuk terus maju menjadi seorang pendidik di lingkungan pendidikan di Indonesia khususnya. Nah, karena itu siang hari ini kami akan berbagi sedikit apa yang telah kami serap, yaitu tentang budaya positif. Budaya positif itu terdiri dari beberapa bagian. Di antaranya yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kedua, motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Kelima, restitusi 5 posisi kontrol, dan keenam, segitiga restitusi. Dari keenam ini yang harus kami imbaskan kepada guru-guru yang ada di SDN Halim nomor 1. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa itu belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yang sudah sama-sama kita ketahui, yang pertama itu adalah bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, serta kreatif. Ini sudah kita sesuai sekali dengan visi dan misi sekolah yang akan kita capai. Apa itu budaya positif? Yang pertama adalah nilai-nilai dan keyakinan, kebiasaan yang berpihak pada murid.
Kedua, kebiasaan yang disepakati bersama untuk dijalankan dalam waktu lama. Ketiga, bertujuan agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Di sini ada miskonsepsi makna kontrol. Selama ini kita sebagai guru, kita selalu meyakini bahwa gurulah yang mengontrol murid. Itu yang pertama. Kedua, semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Dan yang keempat, orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Selama ini yang ada dalam pikiran kita, dan ini juga yang selalu kita gunakan sehari-hari saat kita mengajar. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Menurut Stephen R. Covey dalam bukunya Principle Centered Leadership tahun 1991, beliau mengatakan, bila ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Itu yang beliau sampaikan. Di sini tentang stimulus respon dan teori kontrol. Selama ini kita menggunakan stimulus respon, tapi saat ini kita harus merubah menjadi teori kontrol. Apa itu stimulus respon yang selama ini ada dalam kehidupan kita atau yang biasa kita lakukan? Yang pertama itu realitas kebutuhan kita itu adalah sama. Tapi menurut teori kontrol, realitas kebutuhan kita itu berbeda-beda. Lalu yang kedua, semua orang itu melihat hal itu yang sama. Dalam teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran itu berbeda-beda. Lalu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi menurut teori kontrol bukan seperti itu. Kita itu berusaha memandangi pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu hal yang kesalahan. Nah, menurut teori kontrol itu semua perilaku itu memiliki tujuan yang bisa kita rubah, bisa kita pengaruhi untuk mengubah tujuan itu. Lalu orang lain itu bisa mengontrol saya. Di dalam seharian kita, kadang kita juga seperti itu terhadap murid. Kita akan bisa mengubah murid kita. Padahal bukan seperti itu di dalam teori kontrol, bahwa hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi yang mampu mengontrol diri kita itu adalah diri kita masing-masing. Begitu juga dengan murid-murid kita. Yang dapat merubah dia adalah dirinya sendiri, bukan kita sebagai guru ataupun orang tuanya, apalagi lingkungannya. Lalu selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Sebetulnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan itu akan terjadi dan ada pada saat bujukan itu gagal. Nah, yang sebenarnya harusnya kita lakukan adalah kolaborasi dan konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Lalu di dalam stimulus respon itu, model berpikir itu ingin menang dan kalah. Tetapi di dalam teori kontrol tidak seperti itu, bahwa model berpikir itu harus menang dan menang, begitu. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Lalu kita harus menanyakan kembali pada diri kita masing-masing, apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Dan apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan?
sebelumnya saya menyampaikan dulu bahwa nilai kebajikan yang ada di sekolah kita itu sudah tertera di dalam KOSP yang sudah Ibu buat, yaitu menuju kepada profil pelajar Pancasila, dan sesuai juga dengan visi misinya yang telah Ibu buat juga, yaitu tentang kokoh yang Ibu pernah sampaikan. Moto Ibu itu adalah kokoh ya Bu. Nah, kokoh itu kolaboratif, objektif, kreatif, optimis, dan handal. Nah, itu semua insya Allah kita sudah bersinergi dengan profil Pancasila dan tercantum dalam visi dan misi sekolah, juga dalam misi yang sudah Ibu buat. Lalu, apa itu disiplin? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin, disiplina, yang artinya belajar. Kata disiplina juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin, atau murid, juga pengikut, bisa juga. Nah, untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang itu harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, ini sebetulnya yang tadi ingin dicapai dalam budaya positif ini. Motivasi yang harus kita tumbuhkan pada murid kita itu adalah motivasi yang datang dari kesadaran dirinya, datang sendiri dari keinginannya. Jika itu yang terjadi, maka motivasi atau perubahan budayanya tadi akan berlangsung lama. Jika itu datangnya dari luar, kita yang mengintimidasi, kita yang mensupport dia, kita yang memberikan, kamu harus begini, kamu harusnya melakukan ini. Harusnya kamu tidak melakukan itu, tetapi ini loh yang baik, ini loh yang baik. Nah, seperti itu yang akan terjadi pada anak itu adalah motivasi yang ekstrinsik, bukan intrinsik. Begitu yang disampaikan di sini. Selanjutnya, makna kata disiplin. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, yang selama ini kita kenal seperti itu, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak sama sekali kita gunakan. Dalam budaya kita yang ingin kita capai, makna kata disiplin itu dimaknai dengan menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Nah, di sini Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya pada diri kita. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain yang mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, jadi dalam kurikulum merdeka, sekolah merdeka, yang ingin dicapai itu adalah disiplin yang positif, yang datangnya terlahirnya itu dari intrinsik siswa kita, yang terlahirnya dari dalam diri siswa kita sendiri. Langkah apa yang harus dilakukan untuk menciptakan disiplin positif tadi? Yang pertama, kita harus menanyakan pendapat murid, bagaimana cara belajar yang mereka sukai. Yang kedua, menanyakan ide murid-murid untuk mencapai kelas yang impian. Yang ketiga, mengambil kesepakatan dari ide murid. Keempat, kita mengubah ide menjadi kesepakatan kelas. Lalu menuliskan gambaran perilaku
yang kita sepakati tadi, dan keenam membuat poster kesepakatan. Keyakinan kelas. Biasanya kita selalu sering mengenal dengan tata tertib di kelas. Tetapi saat ini dari budaya positif ini kita rubah menjadi kata keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nilai-nilai kebajikan yang menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan murid itu menjadi atau murid menjadi tidak terkendali atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa tujuan mulianya. Begitu. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Di sini ada beberapa pertanyaan, ada 2 pertanyaan yang bisa kita sama-sama gali supaya kita lebih paham apa itu keyakinan. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemungkinan jawabannya adalah untuk keselamatan. Lalu yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan jawabannya adalah untuk kesehatan dan keselamatan. Nah, di sini yang bisa kita pahami apa yang mana itu keyakinan, mana itu peraturan. Nah, kalau seandainya larangan itu adalah satu peraturan, ada kemungkinan suatu saat tidak ada polisi, kita tidak akan menggunakan helm. Tetapi jika itu adalah satu keyakinan bahwa menggunakan helm itu akan memberikan keselamatan pada diri kita, maka kapanpun, dimanapun kita saat menaiki motor harus tetap kita akan menggunakan helm. Begitu juga dengan masker. Jika kita menggunakan masker, kita sadari itu hanya peraturan. Kita akan ada saatnya kita tidak menggunakannya saat tidak ada yang mengawasi. Tetapi itu jika satu keyakinan bahwa itu akan memberikan dampak sehat pada diri kita, maka kapanpun dan dimanapun kita akan melakukan menggunakan masker. Itu bedanya antara keyakinan dan peraturan. Maka dalam budaya positif kita dibudayakan mengikuti keyakinan, menjadikan satu keyakinan dari kesepakatan murid-murid kita di kelas, dan kita jadikan satu keyakinan yang akan kita patuhi. Jika itu terlahir dari keyakinan murid-murid kita, kita harapkan murid itu tidak akan melanggar apa yang telah disepakati dan dibuat menjadi satu keyakinan. Tahapan dalam membuat keyakinan kelas. Yang pertama, kita lihat daftar kebajikan yang telah disusun bersama. Kedua, tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah. Ketiga, sempurnakan beberapa daftar yang utama. Bahas kembali dalam kelompok utama. Yang keempat, buatlah poster atau muat di sosial media keyakinan sekolah atau kelas kita. Nah, di sini ada kata-kata kebajikan. Kebajikan tadi sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa nilai-nilai kebajikan sekolah kita itu mengacu pada profil pelajar Pancasila yang menjadi acuan visi kita, dan juga pada misi dari kepala sekolah tentang kokoh gitu. Dan itu juga bisa kita kembangkan
secara luas. Nah, tahapan pembuatan keyakinan kelas, saya khususnya di kelas 6C kemarin sudah mencoba membuat keyakinan kelas. Yang sebelumnya saya memberikan dulu apa saja yang anak-anak itu inginkan dari kelas itu. Kesepakatan apa yang mau kita buat untuk ketertiban, untuk semangat belajar mereka, untuk kelancaran dalam belajar setiap hari, lalu untuk kebersihan. Lalu mereka membuat tulisan itu, saya bagikan post-it kepada semua murid. Mereka menuliskan apa yang mereka mau, keinginan-keinginan yang mereka inginkan untuk budaya positif di kelas 6 itu. Lalu mereka masing-masing menuliskan itu. Setelah mereka menuliskan, saya sudah siapkan karton hitam di belakang untuk mereka tempel semua yang mereka sudah tuliskan tadi. Nah, dari semua yang mereka tuliskan tadi, kami bicarakan, kami buat satu kesepakatan. Apa saja yang mereka inginkan, kami rangkum. Nah, kami rangkum ke dalam kalimat yang lebih simple yang akan menjadi keyakinan di kelas. Karena kalau keyakinan itu tidak seperti peraturan. Kalau selama ini kita lihat peraturan di kelas itu kan panjang sekali, dan satu kalimatnya aja juga panjang. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak mencoret-coret tembok, tidak menulis meja, tidak mengganggu teman, tidak berlari-lari di dalam kelas. Biasanya seperti itu bentuknya peraturan. Tetapi di dalam keyakinan kelas tidak boleh seperti itu. Apalagi menggunakan kata tidak, menggunakan kata jangan, atau menggunakan kata dilarang. Jadi keyakinan itu katanya lebih simpel dan cukup sedikit saja. Tetapi pemahaman anak tentang poin itu yang harus kita kembangkan. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang sudah kami sepakati. Yang pertama itu adalah semangat belajar. Semangat belajar itu dari keinginan anak-anak yang mereka waktu tuliskan datang tepat waktu. Terus menggunakan seragam yang rapi. Selalu tertib waktu belajar. Mengikuti belajar di kelas dengan disiplin. Tidak mengganggu teman yang sedang belajar. Nah, semua banyak kalimat-kalimat yang mereka tuliskan, saya rangkumkan dalam satu kata, dengan dua kata. Yang pertama, bahwa kita semangat belajar. Nah, arti dari semangat belajar ini yang tadi, yang sudah mereka inginkan, yang berkaitan, itu sangat banyak. Membuat PR tepat waktu, sampai di rumah mengerjakan tugas. Banyak sekali hal-hal yang mereka inginkan tentang pembelajaran yang mereka mau. Lalu yang kedua, peduli pada sesama. Nah, di sini peduli pada sesama itu mereka menuliskan menjenguk teman yang sakit, peduli pada teman yang tidak membawa makanan, berbagi pada teman yang tidak membawa peralatan tulis dan sebagainya. Banyak hal, membantu teman yang belum mengerti. Nah, itu mereka tuliskan semua, lalu kami buat satu kata keyakinan dengan singkat, yaitu peduli pada sesama. Yang ketiga, karena kami ada di lantai 4, di lantai yang paling atas, sedangkan di bawah itu adalah kelas-kelas adik kelas yang sedang belajar juga, bahkan juga ada bapak ibu guru juga di sana. Jadi untuk kesopanan dan supaya tidak mengganggu ke bawah, kami bersepakat untuk di atas itu tidak berlari-lari. Tidak berlari di kelas, tidak berlari di koridor, bahkan juga di tangga. Nah, itu kami buat kesepakatan yang ketiga. Kami yakini bahwa berjalan di kelas, di koridor, dan di tangga sekolah. Lalu keempat, menjaga kebersihan. Mereka menuliskan tidak membuang sampah di kelas, tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang sampah di dalam laci, dan tidak mencoret-coret kertas lalu dirobek buat mainan. Banyak sekali yang mereka tuliskan tentang kebersihan. Lalu kami buat satu keyakinan, yaitu menjaga kebersihan. Jadi keyakinan kelas itu
Tidak perlu banyak-banyak atau panjang-panjang. Cukup singkat saja dengan kata-kata yang singkat juga, tetapi akan mudah diingat oleh anak-anak. Tetapi di awal, mungkin di minggu pertama, minggu kedua, kita sebagai guru terus mengulang-ulang itu dan menjabarkan yang poin 1 itu apa saja, poin 2 apa saja, sampai mereka tuh betul-betul memahami keyakinan yang sudah dibuat tadi. Termasuk yang berbicara kotor itu masuk ke dalam peduli pada sesama. Kadang ada anak-anak sekarang itu kebanyakan kadang bicara tuh masih banyak hal-hal yang kurang santun untuk kita dengar, kurang layak untuk harusnya mereka ucapkan, itu masih banyak terdengar. Lalu masuk ke dalam teori motivasi. Motivasi itu adalah hasrat atau dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya murid itu melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Nah, ini merupakan motivasi ekstrinsik. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi, biasanya murid itu melakukan disiplin diri. Itu biasanya karena ia ingin mendapatkan imbalan. Nah, ini juga merupakan motivasi ekstrinsik. Sedangkan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai. Nah, di sini murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Nah, ini merupakan motivasi intrinsiknya. Jadi di poin 1 dan 2 itu lahir dari ekstrinsik, dan yang ketiga itu dari intrinsik. Lalu di teori hukuman dan penghargaan, kita selama ini mengenal ini. Dalam belajar mengajar kita ada namanya hukuman dan ada juga penghargaan. Nah, di dalam budaya positif hal ini sebetulnya kurang dianjurkan. Teori hukuman dan penghargaan itu berdasarkan teori motivasi. Poin 1 dan 2 pada slide yang sebelumnya itu merupakan motivasi eksternal yang melandasi murid mengikuti aturan yang diberikan, apakah karena takut terkena hukuman maupun ingin mendapat penghargaan atau konsekuensi dari perbuatannya. Namun, jika murid sudah mempunyai disiplin positif, maka poin ketiga akan menjadi motivasinya dalam melakukan kegiatannya sehari-hari. Maka konsekuensi merupakan penegak disiplin positif, bukan hukuman dan penghargaan. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Hukuman itu biasanya sifatnya menyakitkan. Hukuman juga membuat tidak nyaman. Hukuman membuat murid itu menjadi takut. Hukuman itu memaksa. Dan hukuman juga membuat murid menyembunyikan kesalahan. Mereka akan berbohong, mereka akan mengelak dari kesalahannya karena mereka takut dihukum. Lalu murid itu akan menjadi rendah diri jika telah kita lakukan penghukuman. Dan penghargaan itu tidak efektif. Lalu merusak hubungan atau menumbuhkan sifat iri. Mengapa tidak efektif dan menumbuhkan sifat iri? Biasanya kalau kita memberikan penghargaan pada seseorang, anak yang di dalam kelas, dia sudah menjawab dengan benar, lalu kita berikan pujian. Sedangkan di dalam kelas itu ada kemampuan anak yang berbeda-beda. Saat kemampuan anak yang satu yang kurang, dia tidak pernah bersifat, ada yang sifatnya itu suka bicara, ada juga yang pendiam. Yang pendiam itu biasanya dia tahu tapi tidak mau mengungkapkan. Tapi yang sering berbicara, dia akan selalu
berbicara dan dipuji oleh guru. Nah, jadi anak yang biasa tidak bicara, dia akan merasa nggak perlu bicara. Oh, nanti yang akan dipuji dia juga. Jadi saya tidak usah melakukan apa-apa. Nanti yang akan terlihat pasti dia lagi. Nah, itu yang diakibatkan dari pemberian penghargaan. Dan juga akan mematikan kreativitas. Yaitu tadi, anak itu akan cenderung dia tidak ingin melakukan apa-apa. Karena yang bisa kan cuma dia saja. Yang mengerti kan cuma dia. Yang akan dipujikan pasti dia. Yang akan dipakai pasti dia. Nah, itu kecenderungan dari pemberian penghargaan. Yang keempat itu merampas hak menghargai dirinya. Jadi anak itu akan merasa saya kan tidak berharga, saya kan tidak berguna. Nah, itu akibat dari penghargaan yang kita berikan di dalam kelas. Di sini ada teori restitusi. Kalau selama ini kita menggunakan hukuman, nah di dalam budaya positif kita bukan menggunakan hukuman, tapi menggunakan restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Lalu bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi di sini kita harus justru menggali dia mau seperti apa, dia mau yang bagaimana. Lalu kita kaitkan nanti dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Lalu kalau di dalam keyakinan kelas kita itu apa gitu loh. Jadi mereka akan menghubungkan itu dengan keyakinan atau kesepakatan yang sudah kita buat. Jadi teori restitusi ini lebih lanjutnya nanti akan dijelaskan oleh Ibu Dewi. Saya tidak terlalu panjang untuk itu. Nah, kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya kita semua tidak mesti anak-anak, kita orang dewasa pun memiliki kebutuhan dasar. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif. Pada hakikatnya hal tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing dari tanamannya dan berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, kecewa, bahkan mereka melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Nah, dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respon dari kebutuhan yang tidak terpenuhi, namun mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Nah, di sini terdapat 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu adalah kebutuhan yang sifatnya fisiologis. Biasanya contohnya kesehatan, terus rumah, makan, gitu ya, bukan rumah makan tapi makanan maksudnya. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang. Kebutuhan kasih sayang ini adalah kebutuhan fisiologis. Jadi perhatian, terus butuh teman, butuh keluarga, dan yang ketiga adalah penguasaan. Kebutuhan penguasaan atas kemampuan. Jadi butuh pengakuan, kompeten, terampil, prestasi, itu merupakan kebutuhan penguasaan. Yang keempat, kebutuhan kesenangan. Kebutuhan untuk merasa bahagia, bermain, bergurau, tertawa, itu adalah kesenangan. Yang kelima, kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan.
Di antaranya pilihan untuk mandiri, pilihan untuk memiliki pilihan-pilihan dalam hidupnya. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Itulah yang mendasari kadang terjadinya hal-hal negatif, baik yang dilakukan oleh murid kita maupun yang dilakukan oleh kita orang dewasa. Biasanya karena kelima kebutuhan tadi ada yang belum terpenuhi. Nah, Bapak Ibu, untuk yang saya paparkan cukup sekian karena teman saya Ibu Dewi Laharwati juga mempunyai segudang ilmu yang sudah didapatkannya dalam pelatihan guru penggerak ini. Dan untuk sesi keduanya saya persilakan kepada Ibu Dewi. Dan sebelumnya saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bider. Bapak Ibu izin karena kami harus 2 jam pas. Kalau tidak nanti kami harus membuat ulang lagi. Jadi untuk memenuhi waktu yang sedikit lagi, kita akan membacakan puisi. Tapi saya nggak kebaca terus Dewi. Saya bacanya dari sini. Di sini ada puisi dari Bapak kita, Bapak proklamator kita, yaitu Bapak Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Noliep, aku mendengar lautan Hindia bergelora, membanting di pantai Noliep itu. Aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, gunung-gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebat, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan pangkur Palaran, bukan lagi pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagu-lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, tetapi aku melihat Indonesia. Nah, di sini Bapak Ibu yang disampaikan oleh Bapak kita ini, Bapak Soekarno, bahwa dari Sabang sampai Merauke begitu banyak suku, banyak budaya, berbagai macam keyakinan yang ada di Indonesia. Itu semua bukanlah per
bagian-bagian kecil, tetapi itu semua adalah Indonesia. Semua budaya ini adalah kekuatan kita, kebanggaan kita sebagai anak bangsa. Nah, untuk memberikan motivasi kepada murid-murid kita, kita harus menyadarkan bahwa kita ini adalah anak-anak merdeka, anak-anak Indonesia yang merdeka. Sekolah kita adalah sekolah yang merdeka. Jiwa kita adalah jiwa yang merdeka. Tetap satu kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Itu pesan yang ingin disampaikan oleh Bapak Soekarno. Nah, di dalam guru penggerak ini juga kami dari berbagai macam daerah, bahkan fasilitator kami itu berada di Palembang sana, Sumatera Selatan, dan beliau ada di sana. Kami belajar di Jakarta, aslinya beliau dari Sukabumi. Dan begitu juga instruktur yang ada, itu juga dari bahkan ada yang dari timur. Kadang yang membuat kami terharu, ternyata guru penggerak itu justru sudah banyak didalami oleh teman-teman kita yang berada di daerah. Justru Jakarta lah yang tertinggal. Makanya di angkatan 5 ini kemarin sempat tertunda lama karena mau memenuhi kuota. Karena kuota yang masuk baru sedikit, akhirnya ditunda sampai mencukupi baru dimulai. Makanya agak sedikit terhambat. Nah, mari kita yang berada di pusatnya negara kita ini, kita harus kejar teman-teman kita dari daerah-daerah itu yang sudah lebih jauh melejit maju dibandingkan kita yang ada di DKI Jakarta. Terima kasih dari kami berdua. Apa yang kami sampaikan ini, jika ada benarnya, semata-mata itu karena hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika banyak salahnya, itu betul-betul lahir dari diri kami masing-masing, bukan karena Allah. Mohon maaf, jelas banyak kekurangan, jelas banyak kesalahan, karena kami adalah manusia biasa yang masih banyak perlu belajar. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih juga atas perhatiannya dan kesediaan waktunya untuk berada di ruangan ini, terutama untuk pimpinan kami yang sudah memberikan banyak sekali keluasan waktu, keluasan hati, dan juga motivasi bagi kami berdua. Semoga